Selama ini kita salah mengira bahwa pernikahan di Indonesia selalu berakhir dengan suara tangis bayi. Ternyata ada sebuah gerakan sunyi yang sedang mengguncang fondasi tradisi kita. Selamat datang di Investigasi Lab Fakta, di mana kita akan membedah fenomena yang lagi rame banget dibicarakan di mana-mana. Ya, kita sedang ngomongin soal fenomena child free di Indonesia. Coba bayangin deh, apa jadinya jika suara tangis bayi di masa depan menjadi barang langka? Asumsi tradisional kita selama ini kan kalau bis nikah, ujung-ujungnya pasti punya anak. Nah, pandangan itu sekarang diam-diam mulai dibongkar loh. Di saat banyak pasangan berjuang mati-matian demi garis dua, ada lebih dari 71.000 perempuan di Indonesia yang justru secara sadar berkata, cukup kami berdua saja. Dan ini bukan angka tebak-tebakan, ini data resmi dari BPS untuk perempuan berusia 15-49 tahun. Jadi, pergeseran ini benar-benar nyata terjadi di negara kita, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren internet dari barat. Pilihan sadar untuk tidak punya anak ini udah menjelma jadi semacam gerakan sunyi. Nggak ada yang demo turun ke jalan sih, tapi dampaknya perlahan mengguncang fondasi tradisi sosial kita. Saking masifnya, lembaga sekelas BKBN aja sampai mulai waspada dan nyalain lampu kuning. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam nih buat ngebedah gerakan sunyi ini dan apa yang sebenarnya memicu pergeseran tersebut. Mengapa tren ini meningkat tajam, terutama dalam 4 tahun terakhir pasca pandemi? Coba kita lihat data dari tahun 1971 sampai 2020. Garis angka kelahiran total kita itu konsisten banget nuki ke bawah. Tren child free ini benar-benar ngasih tekanan ekstra ke angka kelahiran nasional. Yang bikin makin geleng-geleng kepala adalah sebaran lokasinya. Beda banget sama wilayah kayak NTT atau Papua yang angka kelahirannya masih relatif tinggi. Mayoritas perempuan yang memilih child free ternyata ada di Pulau Jawa. Dan tebak di mana pusatnya? Yah, Jakarta. Ibu kota kita ini punya angka kelahiran paling rendah di seluruh Indonesia. Lalu, apa sih alasan utamanya? Jawaban terbesarnya ada di realita ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi udah pasti jadi pemicu utama. Membesarkan anak di zaman now kan bukan cuma soal ngasih makan, tapi soal biaya pendidikan dan kesehatan yang meroket nggak kira-kira. Di saat yang sama, perempuan sekarang makin aktif mengejar pendidikan tinggi, karir juga makin melesat dengan tanggung jawab yang besar. Makanya, menyadari bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab multitasking finansial dan mental, bikin banyak yang merasa bebannya luar biasa berat. Tapi ternyata bukan cuma ekonomi, pelan-pelan mulai ada pergeseran nilai mengenai anak itu sendiri antar generasi. Dulu di masyarakat agraris, anak itu sering dianggap sebagai tabungan hari tua atau ya tambahan tenaga kerja di sawah. Sekarang, kacamata modern melihatnya beda jauh. Anak dipandang melalui lensa kesiapan mental, stabilitas finansial, dan tentunya otonomi diri. Perempuan kini lebih punya kendali penuh atas tubuh dan pilihan hidupnya. Nah, ngomongin soal pilihan hidup di Indonesia, pastinya banyak yang penasaran dong, gimana dari sisi agamanya? Menariknya, perdebatan soal mencegah kehamilan ini ternyata udah ada sejak lama banget loh. Dalam kajian Islam klasik, ada konsep yang namanya azl, yang pada dasarnya mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur. Bahkan, ulama besar sekelas Imam Ghazali berabad-abad lalu udah ngebahas hal ini dan memandang menunda kehamilan sebagai hal yang diperbolehkan. Terus gimana dengan pandangan ulama di zaman sekarang? Lembaga fatwa kontemporer kayak Dar al-Ifta di Mesir menyatakan bahwa child free itu diperbolehkan loh, selama itu adalah kesepakatan bersama antara suami istri. Syarat utamanya adalah demi kemaslahatan tertentu, misalnya pertimbangan kesehatan fisik, mental, atau kesiapan finansial tanpa ada paksaan. Oke, sekarang kita akan ngebahas hal yang mungkin bakal bikin kalian sedikit mind blown. Ada alasan-alasan eksistensial di balik pilihan ini. Di luar soal uang dan karir, pilihan child free ini sering kali lahir dari rasa cinta yang ekstrem terhadap bumi dan kemanusiaan. Beberapa pasangan memilih tidak melahirkan demi mengurangi jejak karbon, karena merasa populasi dunia tuh udah terlalu sesak. Terus, ada juga alasan psikologis yang super menyentuh. Mereka memilih untuk tidak menghadirkan nyawa baru ke dunia yang mereka anggap penuh penderitaan. Atau sekadar buat memutus rantai trauma masa lalu di keluarga mereka. Tapi tetap aja, keputusan-keputusan personal yang ada di ranah keluarga ini pada akhirnya bakal menentukan nasib demografi bangsa kita secara makro.
Nah, ini dia efek domino yang ditakutkan sama para ahli. Penurunan angka kelahiran ini perlahan bisa memicu minus growth atau pertumbuhan negatif, terutama di kota-kota besar penyangga ekonomi seperti Jakarta dan Bali. Kalau nggak dikendalikan, bonus demografi kita bisa hilang dan bangsa kita terancam menua sebelum kaya. Lansia membludak tapi yang di usia produktif malah sedikit. Tentunya pemerintah juga nggak diam aja. Strategi BKKBN sekarang bukan lagi ngotot nyuruh orang punya anak banyak, tapi mencoba menyeimbangkan populasi. Target mereka adalah mempertahankan angka kelahiran stabil di 1,9 sampai 2,0. Fokusnya benar-benar bergeser dari sekedar kuantitas menjadi kualitas. Harapannya, generasi masa depan kita nanti, meski secara jumlah lebih sedikit, kualitasnya sangat unggul dan bisa bersaing secara global. Fenomena ini adalah cermin perubahan zaman, dan setiap zaman pasti mempunyai ciri khasnya tersendiri. Nah, setelah melihat fakta-fakta tadi, menurutmu gimana? Apakah tren child-free ini adalah sebuah ancaman demografi yang mengintai kita, atau justru solusi pahit untuk kualitas SDM yang lebih baik ke depannya? Terima kasih sudah menemani analisis kali ini. Love Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita.